semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akil Farhani. Nah, hari ini kita akan membahas TKP ya. Jadi buat kawan-kawan semangat terus nih untuk belajar CPNS ya. Nah, kenapa? Karena tahun 2021 ini kabarnya akan ada penerimaan besar-besaran. Nah, jadi untuk kawan-kawan semuanya tetap pantengin terus channel Akil Farhani karena kami akan terus mengupload video-video tentang pembelajaran CPNS. Hari ini kita akan bahas TKP, yaitu TKP yang HOTS ya. Apa itu TKP yang HOTS? Yaitu TKP yang jawabannya itu antara A, B, C dan sampai seterusnya seolah-olah semuanya benar ya. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam membedakannya. Ayo langsung ke pembelajarannya. Soal yang pertama, di soal ini tertulis Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu. Namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Sikap Anda adalah, jadi di soal ini yang ingin diketahui ya adalah bagaimana sikap kita yang tegas ya dengan orang-orang yang melanggar aturan yang berlaku. Jadi di soal ini kejadiannya kita seorang karyawan apotek dan ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tanpa resep dokter ya. Obat yang dia beli ini butuh resep dokter tapi dia nggak bawa. Nah, dan dia ingin menyogok kita dengan sejumlah uang agar kita memberinya. Bagaimana sikap kita? Yang A, saya memberikan obat tersebut kepadanya toh tidak ada yang tahu. Ini sikap yang nggak bagus ya tentunya dan tidak mematuhi prosedur yang ada. Jadi kita skip aja. Kemudian yang B, saya ragu-ragu putusan apa yang saya ambil. Jadi kita ragu-ragu ya. Sedangkan di sini yang diinginkan dari soal ini kita harus tegas ya dalam menolak suatu prosedur yang salah ya. Jadi yang B itu juga kita skip. Yang C, saya berkonsultasi kepada rekan sejawat. Sebenarnya kita kan udah tahu nih peraturannya gimana. Jadi kita nggak perlu nanya lagi ke kawan kita. Yang C ini juga lewatkan aja. Yang D, saya menolak dengan mantap. Nah, ini nih jawaban yang tepat ya. Jadi kita telah mengetahui prosedurnya bagaimana. Dan pastinya kita harus langsung menolak dengan tegas bahwa tidak bisa kita berikan obat itu tanpa resep dokter dan kita tidak boleh menerima sejumlah uang karena itulah sogokan. Lanjut ke soal kedua. Di soal kedua ini tertulis pesta olahraga antar fakultas tinggal 1 minggu lagi. Persiapan Anda agar dapat memenangkan pertandingan adalah, jadi ada pesta olahraga antar fakultas yang waktunya mepet ya, tinggal 1 minggu lagi. Jadi apa nih persiapan kita? Jadi di soal ini diinginkan adalah bagaimana kita memilih cara yang paling efektif ya dalam memenangkan pertandingan. Yang A jawabannya membeli seragam olahraga agar timbul semangat bertanding. Jadi pakai pakaian olahraga baru nih ya supaya semangat ya. Ini kurang tepat ya. Memang ada sebagian orang yang semangat tapi kurang tepat untuk jawaban yang diinginkan di soal. Yang B, mencari stadion yang besar agar latihan tambah bersemangat. Ini bukan solusi yang tepat juga. Kenapa? Karena tidak semua daerah terdapat stadion yang besar ya. Bagaimana kalau fakultas kita itu jauh dari stadion terdekat, otomatis kita habiskan waktu yang banyak dong untuk ke stadion. Yang C, mencari pelatih, memperbanyak fasilitas olahraga dan jadwal latihan yang efektif. Kasih pedul nih. Ini kayaknya mendekati ya. Kita lihat yang D dan E. Meningkatkan mengkonsumsi makanan agar tetap fit dan prima. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan. Kemudian yang E, semua pernyataan di atas salah. Yang E ini otomatis kita skip aja ya, karena ada jawaban yang mendekati nih, yaitu yang C dan D. Kita perhatikan lagi. Yang paling mendekati kebenaran adalah mencari pelatih, memperbanyak fasilitas olahraga, dan jadwal latihan yang efektif. Jadi pelatih itu sangat diperlukan ya di dalam olahraga, apalagi dalam sebuah pertandingan, agar latihannya itu lebih efektif ya, dan fasilitas olahraga juga harus mendukung dengan baik. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Nah, di soal ini tertulis
melihat mobil menabrak seorang pelajar SD, kemudian si pengemudi melarikan diri. Sikap Anda adalah? Nah, di soal ini tujuan dari pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita dalam membantu orang lain ya, kemauan kita untuk membantu orang lain, dan bagaimana sikap kita dalam menegakkan hukum. Di jawaban yang A, mengambil telepon seluler dan melaporkan Satlantas. Jadi kita telepon dan lapor langsung ya kejadian ini ke Satlantas. Kemudian yang B, pergi begitu saja sebab akan menghambat pekerjaan dan profesi saya. Jadi kita nggak peduli dan langsung pergi aja nih, kita ninggalin TKP-nya. Kemudian yang C, bersedia menjadi saksi dengan menghafal ciri-ciri kendaraan serta sang pengemudi. Jadi di sini kita mau jadi saksi ya, dengan melihat dan menghafal ciri-ciri pengemudi dan ciri-ciri mobilnya. Yang D, menyuruh orang yang berada di tempat kejadian agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang E, mengejar mobil tersebut sampai ketemu. Nah, jadi kawan-kawan semua, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, yaitu bersedia menjadi saksi dengan menghafal ciri-ciri kendaraan serta sang pengemudi, karena di sini kita ingin membantu dan juga ingin menegakkan hukum. Nah, kalau jawaban yang lainnya ada yang mendekati kebenaran ya, karena memang soal TKP ini nggak ada yang salah sepenuhnya, tapi poinnya aja yang berbeda. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Di kampung Anda akhir-akhir ini banyak warga yang kemalingan. Agar lingkungan dapat berjalan aman dan terkendali, menurut Anda adalah, di sini tanyakan sikap kita bagaimana mengambil tindakan ya, karena desa kita sering kemalingan. Tindakan apa nih yang kita ambil? Dan soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita dalam memberikan usulan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita baca jawabannya. Yang A, menyewa polisi, satpam atau tim keamanan guna mengamankan kampung. Jadi melibatkan pihak luar ya, atau pihak berwajib untuk mengamankan. Kemudian yang B, semua warga dilatih bela diri sebagai persiapan mengamankan kampung. Ini butuh waktu yang lama ya, mau berapa bulan sih mau ngajarin orang-orang di kampung untuk bela diri. Kemudian yang C, menambah jumlah lampu-lampu jalan yang dapat menjadikan kampung lebih terjamin. Kalau untuk lampu yang menyala ya, itu nggak menjamin keamanan, karena tidak ada yang menjadi saksi ya jika ada orang yang mencuri. Kemudian yang D, mempersiapkan alat-alat kode keamanan seperti kentongan, beduk, dan semacamnya. Jadi jika hanya menyediakan alat-alat ini juga kurang efektif. Yang E, mengadakan siskamling rutin ya, yaitu sistem keamanan lingkungan, melakukan pendataan ulang warga kampung dan koordinasi tetap ke polsek terdekat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang ini nih, yang E ya, yaitu mengadakan siskamling, yaitu ronda ya kalau bahasa kita. Mengadakan ronda, kemudian mendata ulang siapa-siapa aja nih warganya. Jadi jika ada pendatang dari luar, kita langsung tahu nih bahwa orang yang datang itu bukan asli dari kampung kita. Kemudian kita juga koordinasi ke polsek yang ada ya. Lanjut ke soal kelima. Di soal kelima ini dituliskan, ketika pemerintah memutuskan agar masyarakat Indonesia harus menggunakan BBM atau bahan bakar minyak ya, tapi minyak tanah nih, ke bahan bakar gas. Jadi pemerintah memerintahkan kita untuk pindah dari bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas ya. Sikap kita adalah, bagaimana sikap kita? Yaitu jawabannya A, tetap mempertahankan BBM tanah. Nah, jadi kita tetap pakai minyak tanah nih, kita nggak mau pindah ya. Kemudian yang B, berpikir dulu sampai harga minyak tanah sudah tidak disubsidi lagi. Jadi kita nggak langsung mengambil keputusan ya. Jadi kita tunggu sampai harga minyak tanah udah nggak disubsidi lagi nih, baru kita mau pindah, karena selama kita pakai minyak tanah ini masih disubsidi. Kemudian yang C, menurut saya tidak masalah sepanjang stok gas lancar dan harga lebih ekonomis. Nah, jadi kawan-kawan, ini nih jawaban yang paling tepat ya.
Jadi nggak masalah kita pindah ke gas dari minyak tanah ya, sepanjang stok gas lancar dan harga lebih ekonomis. Pastinya pemerintah juga memberikan subsidi ya, dan menjamin stok gas yang ada di masyarakat atau yang beredar di masyarakat. Kemudian yang D, masih ragu sebab efek negatif dari tabung gas tersebut berbahaya. Jadi kita ragu karena takut gas meledak ya, seperti kasus sebelumnya di Indonesia ini banyak gas melon yang meledak. Yang E, segala sesuatunya saya serahkan kepada opini masyarakat Indonesia. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kawan-kawan semua penasaran kan soal yang ke-6 nih gimana? Tapi soal yang ke-6-nya akan kita bahas di part 2 ya. Nah, jadi supaya nggak terlalu panjang nih pembahasannya, kita juga nggak bosen, makanya video ini dibuat jadi 2 part. Buat kawan-kawan semuanya, jangan lupa subscribe channel Akil Farhani. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video-video yang ada di channel ini, supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.